Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Universitas Amikom Yogyakarta ingin menjelaskan konsep pengendalian penggunaan sumber daya IT. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Asa Salsabila Marsal, kemudian ada Muhammad Ramadan, kemudian ada Kaviandi, Tri Atmoko, lalu Dimas Rizky Harto. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi konsep pengendalian sumber daya TI. Konsep pengendalian TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan, dan juga untuk mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI. Kemudian, tata kelola IT bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan atau pengendalian sumber daya dari sebuah perusahaan, dengan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu memastikan dan mengukur adanya informasi mengenai hasil yang akan diperoleh, kemudian memastikan kepentingan stakeholder diikut sertakan dalam penyusunan strategi perusahaan, lalu ada memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Asa. Pentingnya pengelolaan atau pengendalian IT. Yang pertama, memberikan solusi sumber daya IT dengan kualitas yang bagus dan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, menguasai dan menggunakan sumber daya IT untuk mendatangkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, menerapkan sumber daya IT untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian, pengabaian pengelolaan atau pengendalian IT. Yang pertama, kerugian bisnis, berkurangnya reputasi dan lemahnya posisi kompetisi. Yang kedua, tenggang waktu terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kualitas sumber daya lebih rendah dari yang diantisipasi. Yang ketiga, efisiensi dan kualitas inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan sumber daya IT. Kemudian fokus area tata kelola atau pengendalian sumber daya IT. Yang pertama ada strategic development, kedua value delivery, ketiga risk management, keempat resource management, kelima performance measurement. Yang kelima dari fokus area tata pengelolaan atau pengendalian sumber daya IT ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategic alignment. Penerapan IT harus benar-benar mendukung pencapaian misi perusahaan, di mana strategi IT harus selaras dengan bisnis perusahaan dan memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan sumber daya IT dengan cara yang pertama menetapkan, yang kedua memelihara, dan yang ketiga menyesuaikan operasional IT dengan operasional organisasi. Kemudian, value delivery. Penerapan sumber daya IT harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian goals perusahaan, dimulai dari menjalankan rencana, memastikan sumber daya IT dapat memberikan manfaat yang diharapkan, kemudian mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, resource management. Penerapan IT harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal, di mana fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya IT yang terdiri atas aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Triatmoko dengan NIM 1711 1750 akan melanjutkan presentasi. Risk management untuk melaksanakan pengolahan atau pengendalian terhadap resiko
Dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan resiko-resiko signifikan sehingga dampaknya dapat ditangani ataupun diminimalisir, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola. Satunya adalah performance measurement. Penerapan IT harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas sumber daya IT sesuai dengan kebutuhan bisnis, mengikuti dan mengawasi jalannya yang pertama pelaksanaan rencana, yang kedua pelaksanaan proyek, yang ketiga pemanfaatan sumber daya, yang keempat kinerja proses, yang kelima penyampaian layanan, dan yang terakhir adalah pencapaian hasil. Ya, di sini saya akan menjelaskan setelah teman saya tadi jelaskan tentang standar tata pengelolaan atau pengendalian IT. Dalam menerapkan tata kelola IT, diperlukan sebuah model standar tata kelola yang representatif dan menyeluruh yang mencakup masalah perencanaan, implementasi, operasional, dan pengawasan terhadap seluruh proses. Penggunaan standar pengelolaan atau pengendalian IT akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dual axis, yaitu penggunaan standar yang sudah ada dan mapan akan sangat efisien. Perusahaan tidak perlu mengembangkan sendiri suatu kerangka kerja dengan mengandalkan pengalamannya sendiri yang tentunya sangat terbatas. Yang kedua, struktur. Standar menyediakan suatu kerangka kerja yang struktur, yang mudah dipahami dan diikuti oleh manajemen. Kerangka kerja terstruktur dengan baik akan memberikan setiap orang pandangan yang relatif sama. Yang ketiga, best practice. Itu standar telah dikembangkan dalam jangka waktu yang relatif lama dan melibatkan ratusan orang dan organisasi di seluruh dunia. Yang keempat, knowledge sharing. Itu dengan mengikuti standar yang umum, manajemen akan dapat berbagi ide dan pengalaman antar organisasi melalui berbagai forum seperti mailing list, grup, website, dan media informasi lainnya. Yang terakhir, auditable. Tanpa standar baku, akan sulit bagi auditor, terutama auditor dari pihak ketiga, untuk melakukan kontrol secara efektif. Dengan adanya standar, maka baik manajemen maupun auditor memiliki dasar yang sama dalam melakukan pengelolaan atau pengendalian sumber daya IT dan pengukurannya. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.